Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dika Fadlur Rahman dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan mind map saya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tadi ngerjain di laptop. Saya ingin ngerjain sampai lebih panjang lagi, tapi di aplikasinya harus berbayar. Jadi saya nggak bisa ngasih semuanya. Saya singkat di sini. Jadi sebelumnya mohon maaf jika ada yang kurang karena harus berbayar, jadi saya nggak bisa bayarnya. Jadi pertama-tama saya mendapatkan bab sistem hukum dan peradilan Indonesia. Jadi di sini pengertian hukum. Pengertian hukum itu apa sih? Pengertian hukum itu keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaannya. Nah, kita langsung ke fungsi hukumnya. Fungsi hukum itu ada alat pengatur tertib masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, penggerak pembangunan. Nah, di sini menurut sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Dan juga di sini ada menurut waktu berlakunya hukum terbagi menjadi ius constitutum, in ius constitutum atau hukum positif atau berlaku sekarang, plus constituendum atau hukum negatif akan datang, dan hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Nah, di sini ada sumber hukum formalnya, yaitu undang-undang atau statuta, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat dan doktrin. Hukum menurut sumbernya, hukum itu ada dari hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi dan hukum traktat. Menurut bentuknya, hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum ini terbagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, internasional, dan hukum asing. Di sini ada juga menurut cara mempertahankannya hukum material dan hukum formal. Nah, menurut wujudnya hukum objektif dan hukum subjektif atau hak. Menurut pribadi, yang diaturnya hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum semua antar golongan. Menurut isi masalah, yang diaturnya hukum publik dan hukum privat, itu hukum atau hukum sivil. Di sini ada sistem peradilan Indonesia. Pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Di sini ada klasifikasi lembaga peradilan, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Di sini ada tujuan-tujuan hukum. Yang pertama, mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat segi reguler, mewujudkan keadilan atau segi keadilan, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia segi memanusiakan manusia. Selanjutnya, perangkat-perangkat lembaga peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan, jadi dia yang paling tinggi tatanya. Peradilan dalam melaksanakan tugasnya, MA, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Selanjutnya, MK atau Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya, bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain, dan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, jadi segini saja mind map saya. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang tidak jelas dan bentuknya kata-kata seperti ini, saya mohon maaf, saya sudah berusaha. Jadi sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.